Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa hidup kalian tuh kayak nggak jelas arahnya? Rasanya kayak kalian lagi lari, tapi nggak tahu mau kemana. Mau berhenti takut, mau terus lari capek, tapi diam di tempat juga bikin resah. Kalau kalian lagi ada di fase ini, tenang, kalian nggak sendirian. Banyak banget orang di usia 20-an yang lagi ngerasain hal yang sama. Ada yang diam-diam aja, ada yang pura-pura kuat, ada yang nangis di kamar sendirian. Dan fase ini punya nama, kalian tahu? Namanya quarter life crisis. Singkatnya, itu adalah krisis seperempat umur. Atau krisis yang biasanya datang pas umur 20-an sampai awal 30-an. Di mana kita mulai mempertanyakan siapa diri kita, mau jadi apa, dan kenapa hidup nggak seperti yang kita bayangkan dulu. Dulu waktu kecil, kita mikirnya gini, pas udah gede, pasti hidup enak. Bisa punya uang sendiri, bisa bebas pergi kemana aja, bisa beli barang yang kita mau. Tapi kenyataannya, pas udah masuk usia 20-an, ternyata yang datang malah rasa bingung. Bingung mau kerja apa, bingung sebenarnya passionnya apa, bingung kenapa teman-teman kayaknya semua udah maju, sementara kita masih jalan di tempat. Kadang saya mikir juga, kenapa ya fase ini bisa terasa sesakit ini? Kenapa rasanya semua orang di sekitar kayak tahu apa yang mereka mau, sementara kita cuma bisa bengong mikir. Gue sebenarnya mau apa sih? Kalau kalian pernah ngerasain itu, saya mau bilang satu hal. Wajar banget. Nggak ada yang salah sama kalian. Quarter life crisis itu fase yang datang karena kita lagi ada di peralihan. Dulu, kita dipegangin orang tua, sekolah sudah ada jalurnya, hidup kayak sudah diatur. Sekarang, kalian tiba-tiba harus ambil keputusan sendiri. Mau kerja apa, mau nikah sama siapa, mau tinggal di mana, bahkan mau bangun tidur jam berapa, semua kalian yang tentukan. Dan jujur aja, kebebasan ini ternyata berat banget, ya enggak? Banyak orang mikir quarter life crisis itu terjadi karena kita nggak cukup berusaha. Tapi coba deh, kalian pikir pakai logika. Kita sudah usaha kok, kita sudah belajar, sudah cari kerja, sudah coba ini itu. Tapi tetap aja ada rasa nggak puas, ada rasa kurang, ada perasaan takut ketinggalan. Kenapa? Karena di usia segini, kita bukan cuma butuh kerjaan atau duit. Kita juga lagi nyari jati diri. Kita lagi nanya ke diri sendiri, gue sebenarnya siapa? Apa gue bahagia sama hidup gue sekarang? Apa gue mau begini terus 5 tahun ke depan? Dan kalian tahu nggak, masalahnya makin parah karena sekarang ada media sosial. Kita buka Instagram, TikTok, Twitter, semua orang pamer pencapaian. Ada yang nikah, ada yang buka bisnis, ada yang kerja di luar negeri, ada yang keliling dunia. Terus kita mulai mikir, lah, gue ngapain aja selama ini? Kok gue nggak kayak mereka? Padahal yang kita lihat itu cuma potongan kecil dari hidup orang lain. Kita nggak lihat mereka begadang kerja, nggak lihat mereka berantem sama keluarga, nggak lihat mereka nangis karena gagal. Kita cuma lihat yang mereka mau tunjukin. Jadi penting banget buat kalian ingat. Membandingkan hidup kalian sama hidup orang lain itu jebakan. Dan jebakan ini bikin quarter life crisis makin menyakitkan. Kadang saya mikir, kenapa ya kita semua begitu takut salah langkah? Takut kerja di tempat yang salah, takut salah pilih pasangan, takut gagal. Padahal, kalau kita mau jujur, kegagalan itu bagian penting dari hidup. Kalian tahu nggak, orang-orang yang kelihatannya sukses sekarang itu pernah salah juga kok. Mereka pernah ambil keputusan yang nggak sesuai rencana, mereka pernah jatuh, pernah kehilangan. Tapi mereka tetap jalan. Jadi jangan pikir hidup kalian hancur cuman karena 1-2 kesalahan. Hidup itu panjang teman-teman. Kita masih punya waktu buat coba lagi. Saya juga sering nemu orang-orang yang bilang, gue ngerasa gak ada artinya. Ini kalimat yang berat banget ya. Tapi saya mau ajak kalian mikir. Apa sih makna hidup yang sebenarnya?
Apakah makna hidup itu harus selalu soal kerjaan, soal penghasilan, soal status? Atau sebenarnya makna hidup itu bisa kalian temukan dari hal-hal kecil? Kayak bisa bangun pagi dan minum kopi dengan tenang, bisa ngobrol sama teman yang ngerti kalian, bisa denger lagu favorit sambil jalan kaki sore-sore. Kadang kita terlalu sibuk ngejar sukses, sampai lupa kalau hidup itu juga soal menikmati momen-momen sederhana. Terus, saya juga mau bahas soal ekspektasi. Coba kalian tanya ke diri sendiri, siapa yang bikin standar hidup kalian? Siapa yang bilang umur 25 harus punya rumah? Siapa yang bilang umur 28 harus nikah? Kadang kita nggak sadar, kita hidup sesuai ekspektasi orang lain. Ekspektasi keluarga, teman, bahkan ekspektasi dari masyarakat. Padahal, hidup kalian itu milik kalian. Kalian yang tahu kapan waktunya jalan, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya belok ke jalur lain. Jangan biarkan orang lain nyetirin hidup kalian, karena nanti kalian sendiri yang capek. Saya juga tahu, salah satu hal yang bikin fase ini makin berat adalah rasa sendirian. Rasanya kayak nggak ada yang ngerti, kayak semua orang sibuk sama hidupnya masing-masing. Tapi saya mau bilang, kalian gak sendiri. Banyak banget orang yang juga lagi mikir hal yang sama, yang lagi berjuang dalam diam, yang lagi nyoba kelihatan kuat padahal hatinya rapuh. Jadi kalau kalian lagi merasa berat, cari teman cerita. Gak harus banyak, cukup 1-2 orang yang kalian percaya. Dan kalau perlu, cari bantuan profesional. Gak usah malu. Justru itu tanda kalian sayang sama diri sendiri. Dan ini penting banget, jangan lupa istirahat. Kadang kita mikir harus terus produktif, harus terus kerja, harus terus ngejar target. Padahal otak dan badan kita juga butuh jeda. Istirahat itu bukan berarti kalian malas. Itu bagian dari menjaga diri. Jadi, mulai sekarang, coba deh luangin waktu buat hal-hal kecil yang bikin kalian seneng. Nggak harus mahal, nggak harus ribet. Bisa dengan rebahan sambil baca buku, nonton film lucu, atau sekadar jalan-jalan sore sambil denger musik. Kalian nggak harus healing dengan cara orang lain. Cari cara kalian sendiri. Saya juga mau ingetin kalian soal satu hal penting. Definisi sukses itu beda-beda. Jangan pakai definisi orang lain buat ngukur hidup kalian. Buat sebagian orang, sukses itu gaji besar. Buat orang lain, sukses itu bisa pulang ke rumah dan makan bareng keluarga. Buat yang lain lagi, sukses itu bisa punya waktu buat diri sendiri. Jadi, kalian yang tentukan sendiri sukses versi kalian. Dan kalian yang tahu kapan kalian sudah cukup. Kalau sekarang kalian lagi ngerasa kacau, coba tanya ke diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa gue lakuin hari ini biar hidup gue sedikit lebih baik? Jangan langsung mikir 5 tahun ke depan. Fokus dulu ke hari ini. Bisa mulai dari hal simple, minum air cukup, jalan kaki 10 menit, nulis jurnal, atau ngomong hal baik ke diri sendiri. Kadang perubahan besar itu datang dari langkah-langkah kecil yang kalian lakuin setiap hari. Saya tahu kalian capek. Saya tahu kalian takut, tapi saya mau bilang, kalian kuat. Serius, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Karena kalau nggak kuat, kalian nggak akan bisa sampai sejauh ini. Kalian sudah melewati banyak hal, dan kalian masih di sini, masih berjuang, masih mau belajar. Itu bukti kalau kalian hebat. Jadi, kalau kalian sekarang lagi ngerasa hidup kalian kacau, tarik napas dalam-dalam, pelan-pelan. Ingat, kalian gak harus punya semua jawaban sekarang. Hidup itu bukan lomba. Gak apa-apa kalau kalian jalan pelan. Gak apa-apa kalau kalian butuh istirahat. Gak apa-apa kalau kalian salah langkah. Yang penting, kalian gak berhenti. Nikmati prosesnya, hargai diri kalian, dan percaya sama perjalanan kalian sendiri. Satu hari nanti, kalian bakal ngelihat ke belakang dan bilang, oh, ternyata semua kekacauan itu penting.
Ternyata semua kebingungan itu bikin gue jadi diri gue yang sekarang. Dan percayalah, versi kalian yang sekarang sedang tumbuh, sedang belajar, sedang menguatkan diri. Jadi, jangan menyerah. Jalan terus. Karena kalian gak sendiri. Kita semua sama-sama belajar.